rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa dimanapun kita berada, di tempat kerja, di jalan raya, di tempat-tempat umum, di tempat sepi, semoga kita tetap menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah pemandangan yang hampir selalu kita temui tiap momen pergantian tahun, yakni banyak orang-orang larut dalam sukacita hingga kadang merasa perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan khusus. Tahun baru seolah menjadi saat-saat paling dinanti. Di detik-detik pergantiannya pun nyaris setiap orang rela berjaga, lalu meluapkan rasa bahagia dengan aneka petasan, kembang api atau sejenisnya, ketika saat-saat yang ditunggu itu telah tiba. Bahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan sesuatu yang manusiawi. Begitu pula dalam momen pergantian tahun ini, yang menjadi pertanyaan, sudahkah pada tempatnya kebahagiaan itu diekspresikan? Kaum muslimin rahimakumullah, waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam telah mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 64. Kaum muslimin, kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main, bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan.
Karena itu maknanya justru seorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah, tidak. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas, tak sekedar ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, dan sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan kepada orang lain. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting, karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan yang mulia, sehingga tak menyesal di kehidupan akhirat kelak. Orang yang menyesal di kehidupan akhirat digambarkan oleh Al-Quran merengek-rengek, minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan dulu. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai pada hari mereka dibangkitkan. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan di dunia, maka sesungguhnya ia telah sedang menghampiri sesuatu kerugian yang sangat besar, sebagaimana yang ia nyatakan dengan mengutip hadis dalam kitab Ayyuhal Walad, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nih, wa annam ra'an dhahabat sa'atan an umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Pertanda Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dan satu saat saja seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian yang berkepanjangan. Dari penjelasan ini kita patut memikirkan ulang tentang hakikat perayaan tahun baru. Momen tahun ini seyogyanya disikapi secara wajar dan biasa saja. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku hidup yang ada di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah atau introspeksi dan islah perbaikan. Sebuah ungkapan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam patut menjadi renungan kita. Ruba umrit tasa'at amaduhu wa qallat amdaduh, wa ruba umrin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduh. Kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang.
Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaatnya melimpah ruah. Semoga kita menjadi pribadi yang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, dan terhindar dari perbuatan serta perkataan yang sia-sia. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli wa